Senang sekali saya Siti Aminah kembali hadir menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam tayangan Breaking News. Pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, kelas KPU 5C kembali melaksanakan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Seperti biasa, dengan berbagai agenda, mulai dari presentasi makalah hingga simulasi praktik reportase di lapangan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 yang mendapatkan giliran untuk tampil dalam praktik reportase berita. Dalam prosesnya, kelompok 3 sempat mengalami kendala teknis, berupa koneksi internet yang kurang memadai sehingga sulit untuk menyambungkan laptop ke proyektor yang tersedia. Untuk menghemat waktu, Bapak Adi Kusuma memberikan arahan agar presentasi makalah dari kelompok 2 dilaksanakan terlebih dahulu sambil menunggu persiapan dari kelompok 3. Presentasi kelompok 2 ini dimoderatori oleh Hendri yang mengangkat materi tentang perkembangan jurnalisme, sejarah jurnalisme di Indonesia dan dunia, regulasi undang-undang pers di Indonesia, dan kode etik jurnalistik. Materi yang pertama yaitu disampaikan oleh Nima yang membahas mengenai pengertian jurnalisme, bentuk-bentuk jurnalisme, serta perkembangan jurnalisme secara umum. Nima menjelaskan bahwa pada awalnya jurnalisme digunakan untuk kepentingan bisnis dan politik. Namun seiring perkembangan teknologi, penyebaran informasi semakin meluas. Nima juga menjelaskan tentang fungsi pers yang dimana mencakup 4 hal utama, yaitu sebagai sarana informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial. Materi yang kedua disampaikan oleh Hendri. Dalam kesempatan kali ini, Hendri mengulas tentang sejarah jurnalisme dunia, di mana dimulai pada abad ke-17, surat kabar pertama kali terbit. Kemudian memasuki abad ke-19, perkembangan media cetak mulai berkembang semakin pesat. Hingga di abad ke-20, radio dan televisi mulai hadir sebagai sarana penyebaran berita. Hendri juga menekankan bahwa jurnalisme berperan penting dalam peristiwa-peristiwa besar dunia, seperti Perang Dunia dan gerakan masyarakat sipil. Dengan adanya teknologi modern, perkembangan informasi jurnalistik ini menjadi lebih cepat dan luas. Selanjutnya ada Nabila yang menyampaikan materi ketiga tentang sejarah jurnalisme di Indonesia. Dijelaskan bahwa jurnalisme masuk ke Indonesia melalui Belanda pada tahun 1950. Media mulai berkembang dan muncul berbagai media-media baru yang berafiliasi dengan partai politik. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pers dibatasi dengan adanya regulasi SIUPP. Namun kemudian, ketika reformasi berlangsung, aturan tersebut dihapuskan dan kebebasan pers semakin terbuka lebar. Materi yang keempat yaitu dipresentasikan oleh Binar yang membahas tentang regulasi pers menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian ada Jessica yang menutup presentasi dengan materi kelima mengenai kode etik jurnalistik. Jessica menjelaskan bahwa kode etik jurnalistik merupakan serangkaian aturan yang mengikat para pekerja pers, di mana prinsip-prinsip utamanya diantaranya yaitu ada independensi, verifikasi data, serta anti plagiarisme. Dalam hal ini, wartawan wajib menjaga integritas dengan tidak hanya mengandalkan informasi sepihak, serta menghindari penjiplakan karya jurnalistik orang lain. Usai pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dua mahasiswa mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Amel yang menanyakan tentang tantangan jurnalisme di era digital, khususnya terkait regulasi dan kode etik. Kemudian ada Berlian yang mengajukan pertanyaan mengenai apakah pers saat ini dapat dikatakan mengalami kemajuan atau justru kemunduran. Pemirsa, setelah presentasi selesai, tibalah giliran kelompok 3 yang tampil dalam praktik reportase. Mereka mengangkat sebuah kasus kriminal dengan tema penangkapan 2 pengedar sabu di daerah Cipacul, Bintul. Dalam simulasi ini, Erlinda berperan sebagai news anchor, Octavia sebagai reporter, Zaudan sebagai operator, dan Mima serta Kenan sebagai narasumber. Dalam simulasi ini, kelompok 3 mengambil 2 sukarelawan, yaitu Gani dan Givari, yang berperan sebagai pelaku yang berinisial GA dan GH. Adapun Zaudan dan Kenan juga berperan ganda sebagai polisi yang menangani kasus tersebut. Kelompok 3 menyajikan sebuah reka adegan berupa penangkapan, wawancara dengan narasumber, serta konferensi pers dari pihak kepolisian yang menampilkan barang-barang bukti. Dalam simulasi ini, kelompok 3 memberikan gambaran nyata suasana liputan dengan sangat baik.
di mana mereka mempersiapkan sebuah video berupa penangkapan para pelaku oleh polisi. Usai penampilan, Bapak Adi Kusuma memberikan evaluasi terhadap kelompok 3. Beliau menyampaikan bahwa mahasiswa perlu untuk lebih melatih rasa percaya diri mereka, tampil dengan tenang, serta mampu menguasai diri ketika berada di hadapan publik. Selain itu, beliau juga menekankan akan pentingnya kesiapan teknis termasuk koneksi dan peralatan agar simulasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Beliau menutup evaluasi dengan sebuah pesan, yaitu musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jika kita mampu mengendalikan kecemasan dalam diri kita, maka kita akan dapat tampil lebih percaya diri dan maksimal dalam setiap kesempatan. Pemirsa, demikianlah rangkaian kegiatan perkuliahan pada hari ini, mulai dari presentasi makalah hingga praktik reportase. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa terus ditempa untuk memahami teori sekaligus mengasah keterampilan jurnalistik di lapangan. Semoga dengan kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga yang akan menjadi bekal penting bagi mereka untuk menjadi jurnalis yang profesional. Saya Siti Aminah Jumia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.